Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah kita pada hari ini, PC PMI Karawang ya, beserta PKC PMI Jawa Barat, sahabat-sahabat peserta PKL dari berapa cabang? 10 cabang ya. Mana saja? Bekasi, Karawang, Kota Bekasi, Depok, terus Kuningan, Ciamis, Bandung, Tasik, Cirebon, Bogor, Purwakarta. Lumayan lengkap ya. lumayan. Lumayan mewakili geopolitik Jawa Barat. Baik sahabat-sahabat, saya merasa sangat terhormat bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semua, yang bagi saya merupakan kesempatan yang sangat mewah, sangat langka dan sangat membangkitkan gairah untuk bertukar pikiran. Karena menurut saya hari ini PMI adalah ujung tombak perubahan. Tidak hanya perubahan di dalam organisasi besar kita yang bernama Nahdlatul Ulama, tapi juga pilar perubahan besar di Indonesia. Kenapa demikian? Karena tidak ada kepemimpinan masa depan yang tidak berbasis pada akar, tidak berbasis pada kekuatan yang memiliki akar yang kuat di dalam masyarakat, di dalam tradisi dan di dalam sejarah. Kalau kita sekarang merasa terganggu dengan kehadiran HTI, kehadiran yang lain-lain yang baru-baru ini, kita harus yakin dan percaya diri mereka tidak memiliki akar sejarah, tidak memiliki akar yang kuat di dalam sejarah. Mereka hanya kelompok yang ditanam secara paksa di dalam kultur budaya Indonesia yang sudah demikian kuatnya. Jadi bagi saya mereka adalah angin lalu yang sebentar lagi akan pergi ketika rezim dunia juga mengalami pergantian atau mengalami dinamika yang sangat serius. Nah, untuk itu dengan tema yang disampaikan oleh panitia, yaitu tentang geopolitik, geoekonomi, dan geoculture, saya ingin sedikit berbagi, sedikit nanti juga pasti bertukar pikiran dengan sahabat-sahabat. Karena sebenarnya ketika bicara geopolitik itu tidak bicara hanya pada tataran dunia, tapi juga bicara pada tataran kita masing-masing. NU sebagai satu rumah besar yang dihuni oleh sekian besar umat Islam Indonesia, katakanlah survei terakhir mengatakan jumlah anggota NU itu kurang lebih 100 juta. 100 juta ini tentunya ada beberapa perbedaan cara pandang ya. Ada yang 100 juta ini adalah simpatisan, ada yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan amaliyah Nahdlatul Ulama, tapi juga ada orang yang berharap bahwa walaupun apapun namanya, 100 juta ini adalah modal sosial yang sangat besar yang bisa kita tata dari sekarang. Akan kita program seperti apa agar kemudian kualitas hidup masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama ini semakin hari semakin baik, semakin diperhitungkan, dan semakin bisa memberikan makna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, kita akan mulai dari mana kira-kira? Sahabat-sahabat ingin mulai dari mana? Karena kalau kita bicara geopolitik, kita bicara tentang teori, kita bicara tentang praktek, kita bicara tentang isu aktual, isu kontemporer dan sebagainya. Saya sarankan kita mulai dari mana? Dari pengalaman aktual atau teori geopolitik? Oke. Sahabat-sahabat semua, materi geopolitik di PMI itu sebenarnya kita mulai pada era pasca reformasi. Kenapa dimulai pasca reformasi? Karena sebenarnya ada satu momentum besar, yaitu waktu reformasi yang menyebutkan bahwa mahasiswa adalah
aktor perubahan 98. Ada seorang adik Gus Dur yang bernama Hasyim Wahid, Kiai Haji Hasyim Wahid, yang kemudian memberikan satu pernyataan bahwa oke, terlepas dari kebanggaan kita sebagai mahasiswa, ada satu kekuatan besar yang sebenarnya membuat transisi pemerintah Indonesia, membuat namanya perubahan kepemimpinan dari Soeharto ke reformasi. Nah, dalam pandangan beliau bahwa dalam bukunya yang disebut dengan yang berjudul Telikungan Kapitalisme Global, dinyatakan bahwa kekuatan kapital lah yang sebenarnya melakukan upaya-upaya untuk mengganti rezim Soeharto. Kenapa harus diganti? Karena masa pakainya sudah selesai. Masa pakainya apa? Kita coba kembali ke belakang, nanti secara teoretik ada namanya dulu pada awal Orde Baru ada apa yang disebut dengan developmentalisme, pembangunanisme itu. Kita ingat bahwa Soeharto naik ke kekuasaan itu dengan satu mandat khusus dari rezim internasional, yaitu untuk yang pertama pasti untuk mengalahkan atau mendekonstruksi pikiran-pikiran Bung Karno yang terkait dengan negara-negara dunia ketiga. Bung Karno ini seorang yang sangat populer di negara-negara dunia ketiga, katakanlah Asia Afrika, sehingga kemudian Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Momentum pertemuan Asia Afrika di Bandung inilah yang kemudian membuat mata dunia terbelalak. Kok bisa sebuah negara yang baru merdeka seperti Indonesia bisa mengumpulkan sekian puluh, hampir 100 negara di dalam momentum Asia Afrika. Nah, bagi negara-negara pemenang dunia kedua, ini sangat menakutkan. Karena apa? Karena mereka menang perang dunia kedua juga dengan satu program tertentu, yaitu mengontrol dunia. Mengontrol apa? Mengontrol impact pasca perang dunia kedua. Supaya mereka menjadi hegemon, menjadi negara dominan atas negara-negara dunia. Maka muncullah PBB. PBB adalah suatu tata dunia yang meletakkan para pemenang dunia kedua sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, dan seluruh badan-badan yang ada adalah satu badan yang dibentuk oleh para pemenang dunia kedua ini. Nah, tiba-tiba Bung Karno berhasil menggalang solidaritas dunia ketiga, dunia yang baru merdeka atau akan merdeka, sehingga muncul namanya New Emerging Forces, kekuatan yang baru muncul, yang kemudian digalang beliau melalui Game of Emerging Forces, GANEVO itu. Nah, rezim internasional merasa terancam dengan Soekarno dan kemudian berusaha melakukan kudeta. Kita tahu semua peristiwa 65 dan impact-nya setelah itu, dan muncullah Soeharto sebagai suatu kekuatan yang diandalkan Barat untuk membalik arah. Jadi tadi yang semula arahnya adalah martabat dunia ketiga yang semakin tinggi, maka Pak Harto khusus untuk mengkonten apa yang disebut sebagai komunisme. Maka seluruh isu politik di era 60-an, 70-an, 80-an adalah upaya untuk mempromosikan pembangunan, dan satu sisi lain adalah menghancurkan komunisme. Bahkan masuknya Indonesia ke Timur-Timur itu juga dengan satu izin dari Amerika, karena Timur-Timur waktu itu dikuasai oleh partai kiri yang kebetulan terkait dengan Portugal yang juga baru saja dikuasai oleh kelompok kiri. Maka yang memberikan izin kepada Indonesia untuk mencaplok Timur-Timur, menganeksasi Timur-Timur adalah Amerika. Walaupun kemudian juga Amerika yang terakhir menyerang Indonesia atas dasar pelanggaran HAM di Timur-Timur. Nah, jadi saya ingin mengatakan, kalau kita bicara teoritik, bahwa internasionalisme sebagai pilar pergaulan dunia yang dulu dikatakan Bung Karno, taman nasionalisme hanya akan dapat tumbuh subur di dalam taman sari internasionalisme
Maka pada era Orde Baru mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena kemudian apa yang dilakukan oleh Indonesia hanya sekedar menjadi pengikut dari program developmentalisme yang dikembangkan oleh dunia waktu-waktu itu. Jadi dengan kata lain, kita kehilangan gagasan. Jatuhnya geopolitik Indonesia adalah karena kita tidak memiliki gagasan geopolitik yang asli Indonesia, yang betul-betul bersumber dari kemampuan kita untuk mengolah dan memainkan peta dunia. Saya selalu merujuk kepada Gus Dur ketika bicara tentang geopolitik, karena bagi saya Gus Dur ini adalah model seorang santri, model kiai dengan latar belakang yang sangat beragam. Beliau ini belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, satu negara ke negara lainnya, dan kemudian berhasil mendapatkan satu ide, mendapatkan satu pencerahan. Puncak dari gagasan geopolitik Gus Dur menurut saya adalah usulan beliau untuk mempromosikan poros Jakarta, Peking, dan New Delhi. Kenapa saya katakan ini gagasan yang sangat istimewa? Karena seluruh problem geopolitik hari ini, kalau ide Gus Dur waktu itu disepakati dan menjadi jalan, maka ketegangan politik hari ini secara global relatif bisa ditangani. Kenapa? Karena apa yang sekarang terjadi di South China Sea, di Laut Cina Selatan, terjadi di ladang antara India dan Cina maupun di tempat-tempat lain, itu karena kekuatan Asia tercerai-berai. Kita semua pasti sudah mendengar, sudah mendapatkan pandangan bahwa era Atlantik yang didominasi oleh Amerika dan Eropa sebentar lagi akan usai dan akan menuju pada namanya era Pasifik, di mana di situ dikatakan bahwa ada sebuah kekuatan baru yang namanya adalah Tiongkok, kekuatan China. Nah, seluruh perdebatan geopolitik hari ini kalau kita lihat adalah tentang perebutan hegemoni dan dominasi antara Amerika sebagai incumbent, kira-kira incumbent great power dengan China. Mulai dari perang dagang, sahabat-sahabat pasti ingat belum lama ini perang dagang yang sangat keras dan berpengaruh kepada Indonesia terkait dengan tarif, dan juga perang mata uang. Perang dagang dan perang mata uang ini sejatinya adalah manifestasi dari perebutan kepemimpinan geopolitik dunia. Karena Amerika semakin jatuh dan Cina semakin naik. Nah, Gus Dur saat itu sudah mengantisipasi bahwa ketika kemudian Amerika jatuh dan Cina naik, maka dunia akan dipaksa bertempur memilih salah satu pihak ini. Karena mentalitas Amerika juga sama. Mentalitas Amerika itu kalau kamu nggak sama saya, ya berarti kamu musuh saya. Itu Amerika punya gaya Amerika. Nah, termasuk ketika kemudian kemarin kita bicara tentang gerakan radikal segala macam. Gerakan radikal ini kan sebenarnya adalah intermezzo saja. Intermezzo dari permainan geopolitik. Karena ketika perang dingin selesai antara Amerika dan bloknya melawan Rusia dan bloknya, maka dunia mengalami kekosongan. Kira-kira itu kalau dalam tesisnya Francis Fukuyama itu, ketika terjadi kapitalisme sudah menang dan komunisme runtuh, maka itu disebut sebagai the end of history, akhir dari sejarah. Karena kapitalisme sudah menang dan tidak ada lagi musuhnya lagi. Nah, maka disusunlah musuh baru agar Amerika tetap bergerak, yang namanya adalah terorisme. Global War on Terror, ditandai dengan serangan bunuh diri pesawat terbang terhadap menara kembar New York waktu itu. Nah, itu menandai sebuah fase baru tentang geopolitik, bahwa Islam adalah musuh bersama dunia. Walaupun dikatakan sebagai Islam radikal,
Tapi sejatinya adalah itu intermezzo agar masa jeda ini ada yang ngisi. Mulailah ditangkapin banyak orang, dibawa ke Guantanamo. Tapi yang menarik setelah ke Guantanamo, para rekrut ini ternyata dikirim ke negara-negara yang sekarang yang mengalami Arab Spring itu. Jadi orang-orang yang ditahan di Guantanamo itulah yang kemudian mereka ditanam di Arab Spring. Mereka melakukan kudeta, melakukan upaya-upaya untuk mendestabilisasi politik sampai sekarang ini. Sama dengan kelompok teror yang ada di Indonesia, itu adalah mereka rata-rata ada alumni dari para mujahidin yang dikirim ke Afghanistan saat ada panggilan melawan komunis Rusia waktu itu, komunis Uni Soviet waktu itu. Dan mereka kembali, mereka membuat macam-macam yang ada di Indonesia ini. Jadi ingin saya katakan bahwa terorisme adalah impact dari pertarungan geopolitik, impact dari program geopolitik yang dilakukan untuk menghancurkan Rusia, menghancurkan Uni Soviet waktu itu. Nah, karena kita kadang-kadang tidak memahami ini, kadang-kadang tidak melihat struktur operasinya, maka kita menganggap bahwa terorisme itu adalah ancaman yang sangat serius. Saya tidak menolak bahwa itu ancaman yang serius, tetapi bagi kita anak-anak PMII yang dibiasakan berpikir mendalam, berpikir melampaui apa yang ada di permukaan, maka kita harus selalu bisa berpikir bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan permainan ini. Maka kemudian di era 2000-an disepakati secara nasional bahwa kita menjadikan materi geopolitik sebagai materi dalam pelatihan kader lanjut PMII. Karena kader PMII selevel PKL harus mampu melihat apa yang tidak terlihat, apa yang tidak bisa dilihat secara publik, secara media, sehingga dalam gerakan kita tidak selalu ketarik ke dalam permainan-permainan yang dilakukan atau ditanam oleh orang-orang di dalam tubuh kita maupun di sekitar kita. Sahabat-sahabat semua, saya secara pribadi memang diperintahkan oleh adiknya Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Wahid, untuk selalu menjaga agar materi geopolitik ini kira-kira itu selalu menjadi background knowledge, menjadi pengetahuan yang menjadi latar kita. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa setiap perubahan global, setiap perubahan yang ada di Indonesia itu selalu dipengaruhi oleh perubahan di level global. Katakanlah dari kemerdekaan kita, itu juga suatu momen yang diakibatkan oleh kekosongan kekuasaan pasca Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian tragedi pergantian rezim antara Bung Karno sama Pak Harto, itu juga karena suatu kehendak perubahan di level global. Reformasi juga demikian. Dan sampai hari ini saya kira jelas bahwa perang antara Amerika dan Cina itu sangat berpengaruh kepada Indonesia. Sekarang mungkin tidak secara fisik ya, walaupun upaya-upaya itu selalu terjadi, tapi setidaknya kita lihat dalam pertarungan merebut sumber daya alam Indonesia. Hari ini ketika dunia sedang membutuhkan satu model baru ekonomi, maka muncullah corona. Corona ini adalah satu cara untuk menyiapkan seluruh penduduk dunia masuk dalam, kalau orang bilang namanya Great Reset. Orang-orang dari kelompok barat selalu mengatakan ini adalah Great Reset agar dunia baru tercipta, agar ekonomi berbasis digital bisa jaya, agar green economy itu bisa tumbuh, bisa menjadi model baru dunia. Apakah itu benar atau tidak? Kita tidak perlu kemudian mengatakan itu salah. Kenapa? Karena mereka selalu menyiapkan rencana-rencana untuk negara-negara lain. Masalahnya adalah apakah kita sebagai organisasi yang diharapkan menjadi kekuatan utama di dalam Nahdlatul Ulama itu mampu menangkap itu, mampu menyiapkan itu, dan kemudian pasti karena ini next 10 years ya. Kita bicaranya adalah perubahan dalam 5-10 tahun ke depan. Kalau sahabat-sahabat melihat tweet dari para pemimpin dunia, terutama yang berasal dari Eropa dan Amerika, maka hari ini
seragam semua pembicaraannya, yaitu tentang climate economy atau climate change atau climate challenge, dan arahnya adalah bagaimana ekonomi digital bisa muncul, ditandai dengan Bitcoin. Bitcoin muncul dengan promosi yang besar-besaran sampai seorang Elon Musk harus membeli Bitcoin. Saya tidak ingin mengatakan Bitcoin sebagai satu-satunya pemain, karena nanti pasti banyak pemain baru yang akan menyelesaikan ini semua sebagai satu penguasa baru dunia digital. Dunia digital sudah ada Facebook, sudah ada mana-mana ini, dan kita tetap sebagai penikmat. Kita hanya menikmati Facebook, kita hanya menjadi pasar bagi Facebook. Jadi kemarin ketika ada rame-rame di Amerika, Mark Zuckerberg dipanggil oleh, kalau di sini Komisi 1 di sana, ditanya, apakah benar Anda menanamkan alat khusus di dalam software Facebook ini untuk merekam seluruh identitas, seluruh pola hidup, seluruh informasi yang terkait dengan customer Anda? Si Mark Zuckerberg tidak bisa menjawab. Itu artinya apa? Dunia ini sekarang ternyata ada kelompok lain yang menguasai, bukan hanya negara atau pemerintah, tapi ada kekuatan non pemerintah, non state, non government yang menguasai dunia dengan perangkat-perangkat teknologi digital ini. Nah, pertanyaan yang paling penting hari ini adalah bagaimana Indonesia dengan arah baru dunia yang digital ini menguasai atau mempertahankan kedaulatannya. Saat ini saya perlu kasih tahu bahwa Indonesia belum memiliki sebuah data center yang terintegrasi. Data kita adanya di Singapura. Kalau terjadi kebocoran KTP, kebocoran macam-macam itu, karena data kita sudah masuk ke data center di negara-negara lain dan otomatis bisa dipakai oleh mereka. Nah, tantangan bagi kita adalah apakah sahabat-sahabat PMII sudah bergerak ke arah sana? Sudah bergerak ke arah digital atau belum? Karena ini like or no like or dislike kira-kira, ini akan menjadi model baru dunia. Corona ini membuktikan bahwa kemudian ternyata Muktamar P3 juga mengalami digitalisasi. Nanti Muktamar NU digitalisasi. Besok Kongres PMI juga semi digitalisasi. Artinya apa? Masyarakat dibuat suka atau tidak suka, bahkan suka akhirnya karena menganggap itu sebagai alternatif untuk masuk ke dalam sistem digital. Jadi kalau nanti ada ya kongres digital lah kira-kira ya. Jadi kongres yang berbasis digital. Semalam saya mengadakan Instagram live discussion dengan sahabat-sahabat PMI di Indonesia Timur. Ada pertanyaan begini kira-kira. Bagaimana kita mensiasati pelatihan-pelatihan yang ada di PMI? Karena ternyata dengan sekolah libur, dengan kampus libur, maka kesempatan bertemu semakin sulit. Nah, bagaimana kita bisa mengupgrade kaderisasi? Saya bilang sederhana. Kita ini memiliki banyak peserta PKL hari ini yang masing-masing memiliki background pengetahuan yang berbeda. Maka masing-masing memberikan satu konten tentang materi yang dikuasainya dan itu diupload di internet. Maka sahabat-sahabat PMI dari seluruh Indonesia itu bisa belajar dari semua sumber yang ada di PMI. Jadi narasumber suatu pelatihan tidak terfokus, tidak hanya tergantung kepada narasumber lokal, tapi juga bisa belajar dari narasumber-narasumber yang ada di daerah-daerah lain. Itulah perlunya sebuah bank materi, bank kaderisasi di PMI. Dan itu saya kira sangat mungkin karena dengan hanya sebuah alat handphone kita bisa melakukan perekaman, kita bisa melakukan digitalisasi sekaligus, dan apa yang kita bicarakan ini akan didengar, akan dinikmati, akan diikuti oleh seluruh kader PMI se-Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan di dalam kaderisasi itu sepanjang kemudian kita bisa adaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Saya sendiri sekarang bergerak di dunia kapital, sahabat-sahabat.
saya masuk ke beberapa jaringan kapital internasional. Tujuan saya satu, hanya untuk melihat dan kemudian bisa membawa manfaatnya kepada basis-basis Nahdlatul Ulama. PBNU sendiri sebagai induk kita juga sudah berpikir ke arah sana, bagaimana kita bisa berinvestasi. Karena dunia investasi itu dunia yang future. Sahabat-sahabat kita yang muda-muda ketika ditanya, apa pekerjaan Anda? Saya tidak punya pekerjaan, tapi saya punya saham di perusahaan-perusahaan tertentu. Artinya apa? Definisi tentang pekerjaan, definisi tentang job itu semakin hari semakin memudar. Karena dengan digitalisasi teknologi segala macam, maka suatu pekerjaan tidak harus dilakukan di kantor, tidak harus dilakukan di tempat-tempat yang biasanya orang sebut sebagai office, tapi bisa dilakukan dari manapun. Nah, jadi perubahan ini adalah sesuatu yang niscaya, dan sahabat-sahabat PMI dimanapun berada saya ajak, saya sarankan untuk mengisi dunia digital dengan konten-konten kita. Kita mengisi wacana publik dengan konten-konten kita. Kenapa? Karena hari ini kalau kita lihat pertarungan politik yang ada di Indonesia, kita lihat politik diisi oleh seorang Abu Janda, diisi oleh Mahir Atwalibi, diisi oleh yang lain-lain. Yang mana mereka ini sebenarnya berakar dari akar yang sama, yaitu akar buzzer. Buzzer-buzzer yang diambil untuk mengisi kekosongan publik di dalam, atau mengarahkan publik dari suatu sumber yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu siapa yang ditanam di sana, siapa yang ditanam di sana, tapi tiba-tiba terjadi suatu pertarungan di media. Tiba-tiba terjadi pertarungan antara Pigay dengan Abu Janda. Yang mana saya tahu mereka berdua ini kerja pada orang yang sama gitu. Nah, tapi itu mempengaruhi kita semua di NU, mempengaruhi konstelasi di dalam pesantren-pesantren, mempengaruhi konstelasi yang kemudian mempertarungkan antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Maka dari itu saya kira sesuatu yang niscaya bahwa kita juga melihat model seperti ini adalah model yang digunakan untuk melakukan, kalau saya boleh katakan, adalah depolitisasi terhadap kalangan kita. Jadi penghancuran massal terhadap cara berpikir, kewarasan berpikir, karena orang kemudian tidak diajak berpikir, orang diajak hanya main pada logika-logika dangkal, logika-logika yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan masalah kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Nah, saya kurang mendapat update ya di kalangan PMI apa yang sekarang di PMI yang sedang dipikirkan. Nanti kita bisa sharing ya, diskusi dari sahabat-sahabat. Jadi kalau kita bicara teori, hari ini kita sedang bergeser dari apa yang disebut sebagai negara dunia ketiga menjadi negara dunia kedua. Artinya dari periperi ke semi periperi. Kita sedang bergeser dari apa yang disebut sebagai under development menuju developed country. Ditandai dengan naiknya gross domestic per kapita. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa apapun itu, kita tidak boleh terjebak pada apa yang menjadi framing orang. Karena Indonesia ini memiliki potensi lebih dari apa yang dikatakan orang. Potensi lebih yang dikatakan orang. Kalau kita ikut teori-teori, itu teori orang. Kalau kita lihat sejarah, itu sejarah orang. Karena itu selalu saya katakan bahwa di dalam geopolitik, kita ini harus kembali menarik sejarah sebagai dasar dari cara kita melihat masa depan. Sejarah ini sudah lama ditulis, sudah lama dibakukan, tapi kemudian orang melakukan tantangan-tantangan. Orang melakukan, apakah itu benar sejarah itu? Karena kemudian ditemukan dokumen-dokumen baru, ditemukan bukti-bukti baru, ditemukan
sesuatu yang kemudian merubah teorinya, merubah pandangan-pandangan. Misalnya kalau sejarah ya, sejarah Nusantara itu kira-kira kan selalu dalam buku-buku dimunculkan hanya tumbuh pada saat kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Di sini kan Tarumanegara ya. Ya, itu ada, yaitu kira-kira tahun 300 Masehi. Ya, bahwa manusia atau kerajaan tertua itu kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai kira-kira. Nah, namun ternyata bukti baru muncul. Tiba-tiba ada seorang penulis dari Brasil, ada penulis dari mana-mana mengatakan bahwa Indonesia adalah the Lost Atlantis, ya kan? Tiba-tiba ada sebuah penelitian ditemukan situs Gunung Padang misalnya. Tiba-tiba bermunculan situs-situs baru, buka jalan tol muncul situs baru yang ternyata usianya jauh melampaui apa yang ada dalam sejarah. Itu artinya apa? Kita harus merebut kembali kemerdekaan sejarah kita. Karena dengan merebut kemerdekaan sejarah, kita akan bisa merebut masa depan. Sama ketika Barat berusaha menghancurkan Tiongkok dengan menjajah Tiongkok dalam perang Boxer itu, yang membuat dinasti Qin bertekuk lutut. Tapi sejarah pahit itu tidak diterima oleh Tiongkok. Sejarah pahit itu menjadi dasar dari apa yang sekarang disebut sebagai, oleh orang Barat mengatakan, agresivitas Tiongkok dengan melakukan klaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Nah, Cina tidak mau dikatakan begitu. Kami ini negara dengan pengalaman sejarah yang panjang dan kami tahu Anda nanti akan menjajah kami lagi. Maka kami rebut dulu Pulau Paracel dan Pulau Spratly agar kami memiliki perimeter keamanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita tidak akan ikut pada arus Cina karena kita memiliki sejarah sendiri, kita memiliki pengalaman sendiri, kita memiliki masa depan sendiri. Karena saya sangat yakin bahwa dunia ke depan itu akan dipengaruhi sejauh mana kita, negara Indonesia itu mampu melakukan kapitalisasi, mampu melakukan upaya yang serius untuk menjadikan negara kita negara yang memegang kendali atas sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sekaligus potensi geografis yang sangat strategis ini. Kalau kita mendengar orang-orang Barat bilang, orang-orang Yahudi bilang bahwa Indonesia ini adalah negara yang dijanjikan, maka muncul teori bahwa Nabi Sulaiman aslinya dari Sleman katanya, dari Sleman. Tapi bagi saya itu adalah pernik-pernik yang mengiringi pemaknaan ulang terhadap Indonesia di mata internasional. Ada sebuah buku lagi yang ditulis oleh para bankir Eropa yang mengatakan tentang The Solomon Treasures. Apa istilahnya? Harta karun Nabi Sulaiman. Nah, itu yang nulis orang-orang bankir Eropa. Mereka katakan bahwa akumulasi kapital yang diperoleh selama era perdagangan rempah-rempah. Kita ingat Indonesia dulu adalah center of spice route. Jadi rute rempah itu, rute perdagangan rempah. Akumulasi yang diperoleh dalam masa spice trading itu ternyata memang luar biasa. Karena waktu itu belum ada mata uang yang diterima secara umum, yang ada adalah barter, yang ada adalah mata uang emas. Maka kalau kita lihat perdagangan dunia mengarah kepada center of spice, baik dari Eropa, Timur Tengah, Afrika sampai Asia Timur, semua berdagang rempah-rempah yang bersumber dari Indonesia. Kalau kita bicara tentang komoditi, maka rempah-rempah adalah komoditas unggulan pada waktu itu. Mungkin sama sekarang dengan nikel sebagai komoditas unggulan. Jadi setiap struktur ekonomi sejarah itu selalu ada namanya komoditas unggulannya. Nah, hari ini Indonesia
dilirik dunia, di samping karena fakta sejarah-sejarah tadi, fakta tentang masa lalu, juga ada namanya komoditas masa depan. Sekarang orang mengatakan nikel, tapi ada juga yang baru namanya rare earth mineral, mineral tanah jarang. Jadi masa depan industri dunia, bahan bakunya adanya di Indonesia, adanya di negara kita ini. Jadi sangat bisa dibayangkan kalau kemudian negara-negara lain akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia dalam bentuk investasi, dalam bentuk apapun namanya untuk menguasai atau mengakses sumber bahan baku industri masa depan itu. Nah, kader-kader PMI secara otomatis juga harus memahami ini. Jangan sampai nanti kita menjadi tamu di kampung sendiri. Jangan sampai NU juga hanya menjadi infrastruktur pendukung saja. NU harus menjadi pemain utama. Karena itu sekali selalu saya katakan bahwa belum terlambat bagi kita untuk belajar, belum terlambat untuk menguasai sistem, belum terlambat untuk masuk dalam jaringan ini semua. Karena pilihannya hanya satu, kita harus terlibat. Pilihannya kita harus masuk dalam sistem. Nah, kalau katanya sistem, maka apa dasar dari yang kita miliki? Tadi saya katakan di awal, kita punya klaim sejarah. Klaim sejarah itu apa? Klaim bahwa kitalah yang memiliki kendali atas sejarah kita. Yaitu kita adalah umat Islam terbesar di dunia. Kita memiliki histori di dalam perjuangan kemerdekaan. Kita memiliki jumlah massa yang demikian besarnya. Dan yang paling penting kita memiliki pengetahuan. Kita memiliki atau memiliki akumulasi pengetahuan dari waktu ke waktu, dari zaman dulu sampai sekarang. Ini yang paling penting. Nah, saya harap di forum-forum PMI dimanapun berada, kita selalu berdiskusi tentang future sebagai bagian dari masa lalu. Tidak ada masa depan tanpa masa lalu. Itu yang harus kita tekankan. Tidak ada masa depan PMI kalau kita tidak memiliki pemahaman yang sangat serius tentang siapa diri kita, dari mana asal kita, dan kita mau kemana. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Saya berharap sahabat-sahabat memiliki kritisisme, memiliki pandangan lain sehingga kita bisa bertukar pikiran. Tentunya saya yakin sahabat-sahabat ini juga memiliki akses, memiliki bacaan, memiliki apapun namanya, dan kita bisa bersama-sama untuk itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.